Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat semangat sehingga kita dapat menyaksikan atau melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini insya Allah kita akan belajar atau mengetahui tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang anak yang soleh-solehah, dan juga bagaimana adab kepada kedua orang tua dan adab kepada guru-guru, bapak ibu guru di sekolah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka itu akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Memiliki akhlak yang baik akan menyebabkan Allah ridho sama kita, Allah sayang sama kita, orang tua kita menjadi mencintai kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita semua menyayangi kita semua. Dan kita pun memiliki banyak teman di sekitar kita. Sebaliknya, ketika kita memiliki akhlak yang buruk, tidak baik kepada kedua orang tua, maka itu akan menjadi penyebab kita akan merugi dunia akhirat. Kita akan sengsara dunia akhirat. Bahkan itu akan membuat Allah marah kepada kita, Allah murka kepada kita. Orang tua kita pun menjadi tidak senang kepada kita. Kerabat-kerabat kita menjauh dari kita. Bahkan kita tidak memiliki seorang pun teman. Kenapa? Karena memiliki akhlak yang buruk. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu wajib bagi kita dari kecil memiliki akhlak yang baik. Bahkan kita memaksa diri kita agar bisa memiliki akhlak yang baik. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak kecil bernama Ahmad yang sangat beradab. Dia memiliki akhlak yang baik sehingga ayahnya mencintainya, menyayanginya. Dan Ahmad yang kecil ini selalu bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya. Suatu hari Ahmad kecil dengan ayahnya berjalan ke kebun, dan di sana Ahmad melihat pohon bunga yang indah, namun bengkok batangnya. Kemudian Ahmad bertanya kepada si ayah, "Wah, bagus sekali pohon bunganya, tapi kok bengkok?" Sang ayah pun menjawab, "Mungkin bunga ini tidak dirawat oleh tukang kebunnya." Kemudian sang anak Ahmad tadi berkata kepada ayahnya, "Kalau begitu kita luruskan saja ayah pohonnya." Sang ayah pun tertawa, "Wahai anakku Ahmad yang ayah cintai karena Allah, kalau kita berusaha meluruskan lagi pohon bunga yang sudah besar ini, bukannya tidak bisa, tetapi sulit, bahkan nanti bisa patah karena batang-batangnya sudah besar, rantingnya pun sudah besar. Kemungkinan kalau kita luruskan akan patah." Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika anak dari kecil sudah tidak mempunyai akhlak yang baik, maka tidak mungkin besarnya akan memiliki akhlak yang baik pula. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak yang soleh-solehah, memiliki akhlak yang baik, insya Allah akan baik pula akhlaknya kepada ayah dan ibu di rumah. Ya, kenapa kita harus baik kepada ayah dan ibu? Karena dalam Al-Quran surah Luqman Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain
anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ayah dan bunda, kepada abi dan ummi, kepada mama dan papa. Kenapa? Karena ayah dan bunda, karena bunda telah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan, kemudian menyusui kita selama 2 tahun. Kemudian ibu merawat kita dari kecil sampai besar saat ini. Bahkan sampai kita besar nanti, ibu kita akan selalu menyayangi kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, saking harusnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan jangan sampai melawan kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu hari datang seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya perbuat baik pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu wahai sahabatku." Kemudian sahabat tadi bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu wahai sahabatku." Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Lagi-lagi Rasulullah menjawab, "Ibumu wahai sahabatku." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru ketika itu Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengulangi sampai 3 kali, siapa? Ibumu. Berbuat baik kepada ibumu, berbuat baik kepada ibumu, kemudian berbuat baiklah kepada ayahmu. Saking pentingnya kita sebagai anak untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita tidak berbuat baik. Anakku yang soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketika kita masih kecil seperti ini, kita sudah belajar untuk menuntut ilmu. Tentunya ketika kita menuntut ilmu akan ada orang yang akan mengajari kita, yaitu guru. Dan ingat wahai anak-anakku yang soleh-solehah, ketika kita menuntut ilmu maka kita wajib menghormati guru-guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan sampai kita melawan kepada guru kita, atau bahkan jangan sampai kita tidak hormat kepada guru-guru kita. Bahkan kita harus menunjukkan sikap yang baik, adab yang baik ketika bertemu dengan guru. Ketika guru menjelaskan, kita harus mendengarkan dengan baik. Bahkan kita harus hadir tepat waktu, berusaha memahami apa yang dijelaskan oleh guru, dan bisa menjadi pribadi atau murid yang selalu memperhatikan penjelasan guru. Kenapa? Ketika kita melakukan hal-hal yang seperti itu, maka insya Allah ketika guru ridho terhadap kita, ketika guru senang kepada kita, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat.